Shalom. Selamat malam. Jadi kali ini tuh aku mau share sedikit kayak mungkin cerita ataupun ya penjelasan doang sih. Ya. Oh ya, sebelum itu kita doa lagi aja. Ya. Kita sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami akan melakukan sedikit dari penjelasan atau firman dari kami Tuhan. Kau berkatilah firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap Tuhan, kami Yesus Haleluya. Oke. Sebenarnya ini apa ya? Sedikit apa ya? Kayak penjelasan sih, penjelasan doang. Oke. Di sini bisa lihat kan ini apa? Buku. Isinya kalian tahu apa? Nanti bisa doang. Tulisan, kertas. Ada lagi? Gambar. Isi hati. Oke. Di sini tuh aku di sini ada kabar cita buat kita semua. Di sini tuh aku akan menjelaskan apa ya? Di dunia ini tuh pasti kayak berwarna kan. Ada banyak warna kan di dunia ini. Ada yang merah, ada yang pink, ada yang putih, ada yang hitam. Baju kita juga ya berwarna semua. Nah, itu aku mau jelasin ini gitu. Warna apa ya? Kuning. Tadi ada yang bilang gambar. Ini nggak ada gambarnya. Makanya ini disebut dengan buku tanpa kata. Jadi di buku tanpa kata ini ada beberapa warna yang bisa menjelaskan ada di kehidupan kita semua. Kuning menggambarkan keceriaan. Kuning itu bersinar. Kalian tahu, kuning ini kalau semisal di dalam Alkitab itu disebut dengan apa? Warna kuning. Emas. Ya, kuning itu emas ya. Kayak bisa dibilang emas. Dan emas itu kayak bukan emas yang kayak Cikodan itu ya, bukan. Tapi kuning ini menamakan dengan surga. Kalau kita di surga kan kita bakalan kayak apa ya? Kita nggak galau lagi, nggak kayak bad mood karena game, bad mood karena diputusin pacar, ataupun bad mood karena tugas-tugas yang banyak, ataupun kita kayak sedih karena mungkin rekening kita nol, ataupun apa di situ tuh pasti ada sukacita. Pasti di sana itu nggak ada kayak ya apa ya kayak gitu itu nggak ada. Pasti di sana tuh kita bersukacita, kita mungkin kita bisa bertemu dengan rekan-rekan kita yang di sana, ataupun teman-teman kita di sana juga kita kayak singer, wah kamu bahagia, kamu ini gitu. Tapi ini ada satu ayat lagi, coba dibaca bisa Wahyu 21 ayat 4. 21 ayat 4, coba baca. Sudah dapat semua Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dan mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rapat tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sana itu pasti nggak ada duka cita. Di sana itu pasti nggak ada kesedihan ataupun ratapan. Kita di sana itu pasti akan mendapatkan kegembiraan, kayak kita dijauhkan dari kegelapan. Tapi ada satu kelakuan ataupun banyak kelakuan itu yang membuat kita nggak bisa ke sana, ataupun kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan, yaitu hitam. Hitam digambarkan dengan
Bukan. Nggak salah. Bener. Nggak salah, Pak. Ya, hitam, ya dosa. Hitam putih, mereka dosa. Enggak gitu. Bukan, maksudnya bukan itu. Tapi bukan warna itu kan. Bukan. Kita kali. Enggak sopan banget. Bukan. Nah, hitam itu adalah dosa, menggambarkan tentang dosa. Jadi manusia itu di bumi ini, di dunia ini pasti berbuat dosa. Ada yang mencuri, ada yang berbohong, yang katanya uangnya itu untuk bayar SPP tapi dibuat untuk PS-an ataupun buat naktir pacarnya. Itu sangat-sangat ironis sekali. Nah, coba kita baca di Roma 3 ayat 23. Ciko yang baca. Roma 3 ayat 23. Ya. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Nah, kita kan begitu berbuat dosa. Kalau orang itu upah dosa, ya maut. Kalau upah kita di dunia ini kan, kalau kita bekerja itu dapat duit gaji. Tapi kalau kita di sana upah dosa ya maut. Di mana? Neraka. Betul. Jadi kita itu di dunia itu masih apa ya? Ada kita kayak misalnya kayak kita ngomong gini, Tuhan terima kasih sudah berdosa kita, sudah menghapus dosa kita, tapi malah kita tentang apa ya, kayak kita di pikiran kita itu kayak masih bisa melakukan itu. Jadi aku di sini ada apa ya, bukan aku ya, tapi kabar Tuhan yang sangat apa ya, membuat kita itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan maupun bisa kita masuk kepada surga. Itu merah. Merah itu apa? Amarah, babi. Betul. Merah itu adalah darah Tuhan. Woi, sama juga. Tuhan itu apa ini? Bukan. Tuhan itu telah mengikhlaskan atau memberikan tubuhnya atau darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Coba baca Efesus 1 ayat 7. Glenn. Efesus 1 ayat 7. Coba Glenn. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kepercayaan kasih karunia. Betapa baiknya Tuhan itu. Seharusnya kan kita yang ini tebus. Kita sudah berbuat dosa. Kenapa kok Tuhan? Karena Tuhan memiliki gerakan kayak ya udahlah, mungkin ya udahlah, anakku ini akan aku ampuni dengan caranya aku disalibkan. Aku disalibkan, aku ikhlas untuk menebus dosa anak-anak. Gitu. Dan ini suci, ada yang suci. Putih itu apa? Yes, lahir baru. Merpati. Lahir baru katanya. Apa putih? Warna. Nggak salah. Benar. Putih ini menarik sih kalau kita telah lagi dari itu ya. Ini menarik. Coba tadi kan ini hitam itu apa? Dosa. Dosa. Nah, kita sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah kepada dosa. Ya, betul kita. Nah, kan tadi kita kesini aja, ini dosa. Tapi Tuhan kayak menebus dosa kita dengan darahnya. Ya. Dan pasti kalau kita sudah ditebus, kita lahir baru. Kita mendapatkan kabar sukacita. Kita sudah telah dihapuskan dari dosa-dosa kita. Coba baca Yohanes 5 ayat 24. Apa?
Yohanes 5 ayat Nanti habis aku membaca Yohanes 5 ayat 24, terus nanti Kak Lani baca di Yohanes 1 ayat 9. Ayat 24. Ya, Yohanes 5 ayat 24 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oke, Yohanes 1 ayat 9. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lagi nih ada kita baca ayat-ayat dulu ya di Yohanes 5, Yohanes 8 ayat 11 email, terus nanti terakhir Yohanes 3 ayat 16 itu gini ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Tadi kan kita sudah 4 ayat tadi. Yohanes 1, Yohanes 8, Yohanes 3, Yohanes 5. Itu kan ada di situ kan kalau kita telah lagi di situ ada mendengar. Ya toh, ada kata mendengar, ada kata sukacita, ada kata damai sejahtera. Putih menggambarkan tentang Hidup baru. hidup baru. Kita setelah itu kan, setelah tadi sudah itu kan kita harus dapat hidup baru pastinya. Jadi, tapi di sini tuh ada dua cara yang bisa buat kita komunikasi lagi dengan Tuhan. Itu apa? Percaya. Benar. Apa? Mendengar. Apa? Mendengar. Oke, benar. Itu ada dua cara. Harus itu percaya dan mendengar. Jadi kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan dengan menebus, Tuhan ditebus darahnya, ditebus di kayu salib, kita harus juga bisa. Itu dengan apa? Mendengar dan percaya. Jangan kayak kita, aku dosaku sudah apa ini? Sudah ditebus nih, aku kayak mau ngakuin lagi. Jangan. Terus pikir kalian juga gini, karena aku ada dua cara itu kan mendengar dan percaya, nanti ngakuin lagi. Jangan. Soalnya nanti makan sedih, marah. Masa anaknya, aku sudah, kalau dari itu ya Tuhan sudah ngasih kita, sudah menembus dosa kita, tapi kita malah membuat kayak main-main gitu. Jadi kita harus mendengar dan percaya. Oke, ada satu lagi nih warna. Ini warnanya kita bisa lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Warna apa? Warna apa? Hijau warna apa? Warna daun. Warna daun. Asri. Jambu. Asli. Maca. Rumput. Maca ya. Boleh maca. Emang maca itu warna hijau. Oke. Ini warna hijau ini warna yang Asri. Jambu. ya boleh asli, tapi bukan ada lagi. Tapi warna hijau ini warna yang menurut aku itu warna yang sangat indah. Hijau itu apa ya, kalau kita lihat di luar itu ada pohon warnanya hijau. Kalau kita lihat itu ada hijau juga. Hijau kalau dari ini kan bisa dibilang tumbuh. Kalau kita sudah percaya, kita sudah mendapatkan kabar sukacita, kita harus bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, kita ya gitu-gitu aja.
kita ya sia-sia. Kita nggak akan kayak ya udah ya wis gitu aja. Rugi dong. Ya katanya rugi dong. Nah, aja rugi dong. Nah. Kenapa? Oke, lanjut. Ya, bisa dibilang ini hijau ini warna pertumbuhan. Contoh aja sih, contoh. Kalau kita mau menanam tunas, kalau tunas ditaruh di tempat kering, apakah tumbuh? Nah. Tapi kalau misalnya dikasih yang tempat yang enak, pupuknya nyaman, tanahnya subur, dia tumbuh atau enggak? Tapi kalau cuma tanah yang subur, apakah tumbuh? Nah. Kurang apa? Air. Pupuk. Air itu bisa dibilang kalau dalam kehidupan kita, air itu firman. Ya, betul, firman Tuhan. Jadi dengan kita sudah ditebus dosa kita, karena kita sudah berbuat dengan dosa, kita ditebus dan kita mendapatkan kabar sukacita, kita hidup baru dan kita harus berubah. Oke? Terima kasih semua, tapi ada lagi satu. Bukan. 3 orang. Jadi target Aku mau bertanya kepada kalian. Siapa ya? Papa. Coba Bapak jelasin apa yang sudah Bapak dapat di buku tanpa katanya. Kan di buku itu kan berbagai warna ya. Ya. Nah, yang berarti di dalam dunia ini itu banyak berbagai warna. Nah, dalam warna sendiri itu ada artinya masing-masing. Iya. Yang penting itu Yang baru. lahir baru. Yang berarti itu kita diharuskan untuk lahir baru. Lahir baru itu yang diartikan itu bertobat dan menghilangkan kita yang dulu. Nah, apa yang Hijau. hijau. Nah, Nah, itu kan itu warna daun ya, tapi berarti kan bertumbuh atau grow. iya. Nah, kita tuh harus bertumbuh di setiap harinya atau tidak stagnan lah. Oke. Tentang ada lagi nih. Jadi ya. Ini sudah siapa itu? Pakai baju kan apa? Sudah. Jadi ya. Udah gede kelompok ada apa? Sampai mau hantam hantaman. Menurut dunia tadi apa yang sudah Juni dapatkan di buku warna? Saya sih. Ya tidak salah sih warna. Ada lagi? Kata-kata. Oke. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Juni. Oke. Terakhir. 5. Nggak sanggup bilang kamunya. Gimana? Apa yang bisa kan? Mendapatkan Tadi jawabannya kamu nggak. tanpa kata. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Sekian lama diskusi. Sampai mau baku hantam. Padahal kayak gini loh tadi. Ini. Firman Tuhan. Oke, dari sini kita bisa telah lagi, kita bisa menemukan lagi bahwa sebenarnya itu Tuhan itu memang baik untuk kita. Tuhan itu sangat-sangat baik dan kita harus apa ya? Harus peka. Kalau Tuhan bilang gini, ya udah ikutin aja, jangan kayak enggak Tuhan ini emang sudah ini benar oh ini benar. Belum tentu kalau urusan kita itu benar bagi kita ya, tapi untuk Tuhan itu belum tentu benar. Jadi kita harus dengar-dengaran dan percaya pada Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebentar.
tutup, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, dan kami akan menutup sedikit firman dari hamba-Mu Tuhan tentang ikut tanpa kata. Oh Tuhan, Engkau sudah mendengarkan, Engkau sudah kami sudah mendengarkan Tuhan, Engkau sudah menyampaikan Tuhan dari hamba-Mu Tuhan tentang apa yang dalam buku kata ini Tuhan, tentang warna-warna Tuhan, dan apa arti dari warna-warna ini Tuhan. Warna-warna ini Tuhan Engkau sediakan bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah memperbarui kami Tuhan. Engkau sudah mendapatkan kami Tuhan. Engkau dapatkan kami untuk hidup yang baru Tuhan. Kami akan tutup Tuhan. Kau berkatilah Tuhan kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.